studi kita terhadap radikalisme yang merambat di Indonesia. Kita semua tahu data terakhir 80% harga melihat itu BUMN terpapar, 30% di ASN, sekian persen di TNI Polri, banyaknya maraknya radikalisme. Anda tahu di seluruh negara yang hancur oleh radikalisme itu hanya 1 atau 2%. Kita ini sudah sampai persentasenya tinggi. Ada peningkatan dari intoleran. Jadi orang itu tingkat terendahnya itu intoleran dulu. Begitu dia intoleran, naik pangkat menjadi radikal. Begitu dia sudah radikal, naik pangkat lagi menjadi teroris. Nah, jadi teroris itu adalah cikal bakalnya adalah radikal cikal bakal intoleran. Saya lihat persis di kalangan mahasiswa besar pun PBU, UGM itu marah banget. Banyak yang orang-orang yang intoleran. Sebentar lagi naik jadi radikal. Begitu intoleran contohnya, saya mendapat laporan banyak seperti itu. Ada daerah di Jakarta Selatan ini lingkungannya Muslim semua, terus orang mau pindah disewain sama non Muslim nggak boleh. Nah, ini ciri khas ini terjadi ya baru sekarang. Ini yang namanya intoleran tadi. Nah, kalau dia bergerak terus, berlaku seperti itu terus, naik pangkat jadi radikal. Radikal itu saya tanggal 12 nanti, tanggal 15 baru ke mana? Ke Sumatera Utara, tempat di mana orang yang kemarin ngebom di Kapolres itu di Simalungun kalau nggak salah. Saya ke sana, ternyata orangnya masih SMA atau masih muda. Orang itu cuma dibisikin doang, cuma dikasih lu mau mati syahid nggak? Mau. Itu orang radikal, naik pangkat dibisikin sedikit aja dia jadi teroris. Mau nggak? Ini nanti hidup lu buat tanggung ini segala macam, dikasih bom suruh berangkat ya. Jadi orang radikal itu potensi untuk menjadi teroris itu besar banget. Nah, jumlah radikal di Indonesia sampai detik ini sudah 21 juta. Itu data terakhir ya, itu 21 juta. Kalau intoleran pas enggak seruan. Intoleran kita lihat di SD, SMP, di universitas negeri terbesar, 5 terbesar. Itu waktu penerimaan mahasiswa aja bisa. Ini Islam, Nasrani, yang Katolik, Hindu, Buddha di sebelah sini. Itu terjadi baru tahun 2019 ini. Nah, jadi negara kita ini memang betul-betul sedang diintai untuk dihancurkan. Makanya saya keliling Indonesia, ke Lombok, ke Papua, kemana-mana untuk nyadari. Sampai ke tokoh-tokoh masyarakat Papua itu saya cium kaki, maksud saya sadar. Anda bayangin aja, di mana-mana itu orang bicara anjing, bicara babi, monyet itu biasa. Di mana-mana di pasar. Tapi kata-kata yang sama, monyet itu bisa menghancurkan Waimena, bisa menghancurkan Papua. Digodok, digoreng sedemikian rupa, Waimena, Papua bisa hancur. Dan pemerintah keteteran untuk menangani isu itu, sampai manggilin orang Papua, manggilin ini, bikin ini, kesulitan banget. Hanya isu tadi monyet flu. Jadi memang semua isu ke depan ini, semua isu sekecil apapun akan digoreng sehingga menjadi besar, sehingga kita menjadi hancur. Kalau tidak ada orang-orang seperti beliau ini, yang kita sayang ini, Kasbag Pol Kuningan ini, yang sudah peduli, dan FKDT dan BPPRI ini sudah selesai. Negara ini sudah lama akan dihancurkan. Pada saat tanggal 21-22 Mei 2019 itu, semua kota sudah siap siaga, sudah disiagain untuk dihancurkan. Pertama kali Jakarta dulu, setelah itu baru yang lain, dan itu kelihatan. Jadi saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk lebih berhati-hati, jangan mau dibodohin dengan isu-isu kecil yang digoreng sedemikian rupa sehingga bisa naik. Indonesia itu cuma 1 orang. Demo bakar diri, digoreng, itu dibakar, padahal bakar diri bisa dibakar oleh aparat cuma demo satu. Rata dengan tanah. Syria juga begitu, Syria itu 86-87 orang
Irak itu 107 orang demo di pinggiran kota, dilihat itu kesempatan untuk menghancurkan Syria, dilihat oleh radikalisme internasional untuk menghancurkan Irak, dipakai isu itu, digoreng, dilimpahkan, dikasih senjata menjadi 800.000. Isu itu sama dengan Indonesia. Basar itu Syiah, Basar itu tidak becus ngurus ekonomi, Basar itu kriminalisasi ulama Sunni dan seterusnya. Kita sini karena nggak ada Syiah, balik jadi komunis. Jokowi PKI, Jokowi begini, Jokowi sama persis. Jadi mereka ini polanya sama, tinggal menggandakan aja. Nah, Indonesia harus waspada karena kita ini clear negara terkaya di dunia. Itu clear, silakan diteliti semua. Marcella itu kelihatan banget. Marcella itu untuk mencublok Marcella itu bukan hanya satu, yang dibangun baru satu, 267 triliun rupiah. Ongkos bangunnya apa? Ongkos bangunnya segitu berarti nanti setelah jalan jauh lebih besar dari konstruksi. Itu baru satu blok, ada 17 blok. Di nikel, saya belum cerita, nikel itu ada penelitian nanti setelah ini kita memakai PLN cuma 2 hari, 5 harinya pakai power bank yang dibuat dari nikel sebesar Jepang sama Korea yang menengah. Saya kebetulan orang elektro 2 hari di tas dengan PLN, 5 harinya bebas pakai power bank sampai 20.000 watt. Dan anehnya nikelnya harus dari Indonesia. Nikel dari mana, Saudi, dari Irak, dari Cina, dari Soviet tidak bisa. Itu. Jadi ini negara luar biasa kaya. Dan kita sedang proses untuk dihancurkan oleh radikalisme. Satu-satunya isu untuk masuk ke negara ini lewat radikalisme, nggak ada yang lain. Mau ngirim tentara masuk ke sini, lalu PBB ribut, HAM ribut. Jadi satu-satunya cara radikalisme. Kita sama-sama anak bangsa diadu. Sehingga apa? Sehingga hancur lebur, mereka masuk. Dikasih senjata, dikasih ini. Setelah kita sudah hancur lebur, bayar dong. Saya kasih senjata nggak cuma-cuma, bayar seperti Irak, Syria, sama. Bayar, pakai apa bayar? Pakai minyak, pakai emas Freeport, pakai emas di Halmahera, pakai nikel, pakai uranium kita. Indonesia ini luar biasa kaya. Dan negara yang tropis yang luar biasa ini di Indonesia ini. Pak, apakah ada langkah-langkah khusus yang menurut Bapak strategis untuk mencegah radikalisme ini, dan juga terakhir mungkin harapannya ke depan untuk mungkin untuk seluruh dan juga pemerintah juga gimana Pak langkah-langkah? Penyadaran ke rakyat itu tidak bisa hanya berharap dari pemerintah doang. Itu yang pasti. Jadi semua ormas harus kita edukasi untuk menggaungkan bahwa kita sedang proses untuk dihancurkan oleh radikalisme internasional. Caranya macam-macam. Kayak di Honduras bisa juga dengan cara pakai narkoba dan lain sebagainya, bisa. Tapi yang paling menyolok adalah isu agama. Kenapa Islam yang dipakai di Indonesia kok orang lain enggak? Karena mayoritas di sini Islam. Enggak seksi kalau yang diadu domba Nasrani sama Katolik, Hindu sama Buddha diadu domba, enggak seksi. Kalau Islam yang diadu domba sebagai utamanya untuk dihancurkan, maka negara ini hancur. Jadi kenapa Islam? Di negara lain bukan Islam. Di Indonesia ini kenapa Islam? Karena Islam yang paling seksi untuk dihancurkan. Nah, kita sebagai umat Islam khususnya harus berhati-hati. Makanya saya tidak berhenti kelompok mana-mana keliling menyatakan bahwa kita harus berhati-hati. Karena kita ke depan ini Indonesia bakal menjadi negara terkaya di dunia. Blok Marcella itu adalah bagian kecil dari kekayaan Indonesia. Kita belum bicara masalah emas, nikel, terus tambang batu bara yang luar biasa, belum bicara masalah tembaga dan lain sebagainya.